Seri ke-1 Pendekar 4 Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Karya Gulong. Bab 6, Pedang dihunus dan orang-orang pun mati. Pesta itu diadakan di sebuah paviliun yang berada di tengah air. Sekelilingnya tampak menghijau karena bunga lotus yang tumbuh di dalam kolam, tapi pagar paviliun itu sendiri dicat merah menyala. Tirai-tirainya yang bertaburkan mutiara telah dinaikkan. Angin samar-samar membawa keharuman bunga lotus yang baru mekar. Sekarang sudah bulan April. Hua Menlou menikmati kemewahan tak terbatas yang hanya dimiliki orang-orang terkaya ini dalam kebisuan. Tentu saja ia tidak melihat seperti apa Huo Tianqing itu, tapi ia telah mengetahui orang macam apa dia dengan hanya mendengarkan suaranya saja. Suara Huo Tianqing rendah tapi bertenaga dan mengandung kelembutan serta kehangatan. Bila ia bicara, bukan hanya ia ingin semua orang mendengarkannya, tapi ia juga ingin mereka mendengarnya dengan jelas. Itu berarti ia adalah orang yang sangat percaya diri dan tegas. Apapun yang ia lakukan maka ia pasti punya alasannya sendiri. Bahkan walaupun ia sangat angkuh, ia khawatir kalau orang lain menganggap dirinya angkuh. Hua Menlou tidak menyukai orang seperti ini, seperti juga Huo Tianqing tidak menyukai dirinya. Sudah ada dua orang tamu lain di tempat itu. Yang pertama adalah tamu keluarga Yan, Su Shaoying, dan yang kedua adalah ketua persekutuan perusahaan ekspedisi, Piao Kiok, Naga di Awan, Maha Singkong. Maha Singkong telah lama terkenal di dunia persilatan. Bukan hanya kungfunya sangat hebat, ia juga bukan tipe orang yang mencari kemasyhuran dan pujian. Maka Hua Menlou pun heran saat mendengar orang ini seperti menjilat-jilat saat bicara dengan Huo Tianqing. Seseorang seperti dirinya, seorang yang mencapai kemasyhuran lewat kemampuannya sendiri, seharusnya tidak bersikap seperti ini. Di pihak lain, Su Shaoying ternyata sangat santai dan tenang, tidak ada kepalsuan dalam suaranya. Huo Tianqing memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Tapi dari suaranya, kelihatannya ia masih sangat muda. Tuan rumah dan tamunya total berjumlah 5 orang. Ini adalah gaya perjamuan yang disukai Hua Menlou, karena memperlihatkan bahwa bukan hanya tuan rumahnya teliti tapi juga sangat memahami tamu-tamunya. Tapi belum tersedia arak ataupun makanan di atas meja. Walaupun Hua Menlou mulai tidak sabaran, ia juga merasa sedikit canggung. Tidak banyak lentera yang terdapat di paviliun itu, tapi tetap saja tempat itu terang benderang seperti siang hari. Itu karena di tengah-tengah dinding tergantung 4 butir mutiara yang terang, yang memantulkan sinar dari lentera dengan cahaya yang sangat lembut, membuat pencahayaan di ruangan itu jadi terasa nyaman di mata. Su Shaoying sedang bercerita tentang kaisar terakhir dari dinasti Tang Selatan. Bila ia sedang bersama selir muda Suo, ia tidak pernah menyalakan lentera. Maka tertulislah dalam buku bahwa bila permaisuri Jiang Juoli melihat cahaya di malam hari, ia akan menutup matanya dan berkata, asap, berarti lilin sedang menyala. Jika mata seseorang ditutup, maka bau asap akan tercium lebih jelas. Ia tahu apa yang sedang dilakukan kaisar bila ia mencium bau asap. Seseorang pernah bertanya kepadanya kenapa ia begitu yakin bahwa asap itu bukan berasal dari salah satu lilin yang ada di istananya sendiri. Ia menjawab, pada malam hari istana menggunakan sebuah mutiara besar yang tergantung sampai ke langit-langit, yang akan membuat ruangan jadi terang seperti di siang hari. Nafsu berahi kaisar memang agak keterlaluan, Huo Tianqing memberi komentar sambil tersenyum. Itulah sebabnya hanya persoalan waktu saja sebelum dinasti Tang Selatan jatuh. Tapi ia hanyalah orang yang penuh kasih sayang, kebaikannya benar-benar tiada tandingannya, Su Shaoying menjawab. Orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang tidak cocok menjadi kaisar, Huo Tianqing menjawab dengan santai. Tapi jika ia punya seorang penasehat seperti Tuan Huo, mungkin dinasti Tang Selatan tak akan jatuh, Maha Singkong menambahkan sambil tersenyum. Jika saja Ling lahir beberapa ratus tahun kemudian, Lu Xiaofeng tiba-tiba menarik nafas, atau jika ia ada di sini, tentu ia akan lebih mengharapkan arak tersedia di sini. Hua Menlou tertawa. Huo Tianqing tak tahan untuk tidak tertawa juga. Arak dan makanan telah tersedia, hanya saja waktu pemimpin besar mendengar bahwa Lu Xiaofeng dan Hua Menlou menjadi tamu kita hari ini, beliau memutuskan untuk datang dan bergabung dengan kita. Kita sedang menunggunya. Lu Xiaofeng bertanya. Jika Tuan merasa sedikit kurang sabar, bagaimana kalau kita pesan makanan kecil untuk dinikmati bersama arak? Huo Tianqing menawarkan.
Menunggu sebentar lagi bukanlah masalah besar. Jarang sekali pemimpin besar dalam suasana yang begitu senang, seharusnya kita tidak menurunkan semangatnya, Ma Singkong segera menjawab. Aku juga tak ingin menurunkan semangat kalian. Cepat, bawakan arak, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pavilion. Seseorang berjalan masuk, tawanya nyaring dan halus. Wajahnya putih dan gemuk dengan kulit yang lembut seperti seorang gadis muda. Hanya hidung besar seperti paruh burung di wajahnya itu saja yang tampak jantan. Hua Menlou berpikir, orang ini adalah kepala bendahara Kekaisaran Raja Wali Emas, mungkinkah ia seorang Kasim? Apa kabar, Ketua? Ma Singkong telah bangkit dan memberi hormat. Tapi Yan Taishan bahkan tidak melirik sedikit pun padanya. Ia menggenggam tangan Lu Xiaofeng dan memandang wajahnya terus-menerus. Tiba-tiba ia tertawa, haha. Kau masih kelihatan sama. Kau tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali kita bertemu di puncak memandang matahari di Taishan. Tapi bagaimana kau sekarang hanya punya 2 alis mata? Ia bicara dengan logat Shanxi yang kental, seolah-olah ia khawatir kalau orang lain tak tahu kalau ia berasal dari Shanxi. Mata Lu Xiaofeng berkilauan dan ia pun tersenyum, aku tak bisa membayar arak yang aku minum, maka istri pemilik warung arak itu mencukur kumisku untuk dijadikan bedak wajahnya. Ucapannya itu membuat Yan Taishan tertawa lagi. Neneknya. Perempuan itu pasti menyukai saat-saat kumismu menyentuh wajahnya. Ia berpaling dan menepuk-nepuk pundak Hua Menlou. Dan kau tentu putra ketujuh keluarga Hua. 2 kakakmu pernah datang ke sini sebelumnya. Saudara ketiga dan kelima cukup kuat minumnya. Saudara ketujuh pun bisa minum sedikit, Hua Menlou berkata sambil tersenyum. Bagus. Yan Taishan bertepuk tangan. Bagus sekali. Ambilkan kendi arak yang disimpan di bawah ranjangku. Yang tidak mabuk malam ini adalah cucu perempuan neneknya. Makanan Shanxi terkenal sangat pedas, dan pada makanan yang tersedia sekarang pun telah ditambahkan bubuk merica. Dengan menggunakan sumpit di tangannya yang putih dan halus, Yan Taishan terus-terusan menambahkan makanan ke mangkok Lu Xiaofeng. Ini adalah makanan khas Shanxi kami. Walaupun tak ada yang perlu disebut-sebut, kau tak akan mendapatkan ini di tempat lain neneknya. Jadi ketua berasal dari Shanxi? Lu Xiaofeng bertanya. Aku lahir dan dibesarkan dalam keluarga orang kebanyakan. Aku pernah pergi ke Taishan suatu waktu, untuk melihat matahari neneknya. Tapi tak peduli bagaimana kupandang, dia hanya seperti sebuah kuning telur raksasa bagiku. Benar-benar membosankan. Yan Taishan tertawa. Ia terus mengatakan, neneknya, di sana-sini. Seakan-akan ia berusaha meyakinkan setiap orang bahwa ia adalah seorang lelaki sejati, lelaki yang jantan dan kasar. Lu Xiaofeng pun tertawa. Sambil tersenyum ia mengangkat cangkir ke bibirnya dan tiba-tiba bertanya, boleh saya tahu dari mana bendahara yang berasal? Bendahara Huo, Ma Singkong segera mengkoreksi, bukan bendahara Yan. Aku bukan sedang membicarakan bendahara Huo dari Pavilion Mutiara dan Intan, Lu Xiaofeng menjawab dengan santai. Aku sedang membicarakan Yan Liben, kepala bendahara dari Kekaisaran Raja Wali Emas yang telah jatuh. Tanpa berkedip ia memandang wajah Yan Taishan dan, sepatah kata demi sepatah kata, ia pun berujar, aku yakin ketua tentu kenal orang ini. Wajah Yan Taishan yang putih, halus dan lembut tiba-tiba menegang seperti pita karet. Bahkan senyuman itu pun menjadi kaku dan canggung. Ia adalah orang yang tetap kelihatan sama tak peduli bagaimanapun suasana hatinya. Tapi yang barusan dikatakan Lu Xiaofeng itu seperti sebuah cambuk yang merobek sebuah luka lama, luka fatal yang mulai berdarah lagi. Jika ketua kenal orang ini, mata Lu Xiaofeng berkilauan ketika ia meneruskan lambat-lambat, maka tolong kau beritahukan padanya bahwa, karena hutang lamanya yang telah ditunggak puluhan tahun lamanya, seseorang datang untuk menagihnya. Bendahara Huo. Yan Taishan tiba-tiba berseru, wajahnya masih sangat tegang. Ya, Tuan. Huo Tianqing tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hua dan Tuan Lu tidak ingin tinggal di sini lagi. Tolong siapkan sebuah kereta kuda untuk mereka dan antarkan mereka, mereka ingin pergi sekarang juga. Yan Taishan berkata dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia mengibaskan lengan bajunya ke arah mereka dan mulai berjalan keluar. Tapi sebelum ia mencapai pintu keluar, telah ada seseorang yang menghalangi jalannya. Mereka tidak ingin pergi, dan kau sebaiknya tetap di sini juga, sebuah suara yang dingin berkata.
Orang ini bertubuh jangkung dan kukuh, semua yang ia kenakan berwarna putih seperti salju. Tapi pedang yang tergantung di ikat pinggangnya berwarna hitam, hitam pekat, tipis, dan antik. Berani-beraninya kau tidak menghormatiku? Mata Yan Taishan seperti melompat keluar ketika ia berseru. Siapa kau? Simen Cuisu. Simen Cuisu, nama itu sendiri seperti pedang, dingin, tak berperasaan, dan tajam. Bahkan Yan Taishan terpaksa mundur teratur 2 langkah ke belakang. Penjaga! Ia tiba-tiba berteriak. Selain dari 2 orang anak kecil yang menuangkan arak dan pelayan berbaju hijau yang sesekali masuk untuk membawakan makanan, pavilion itu benar-benar sepi, bahkan tidak ada tanda-tanda seseorang pun. Tapi segera setelah ketua yang berteriak, 5 orang segera melesat masuk lewat jendela. Gerakan mereka benar-benar cepat dan senjata mereka berkilauan, sebuah pedang bergelang, sebatang golok berbulu, lembing yang lentur seperti cambuk, sepasang cakar, dan 2 nunchaku besi. 5 jenis senjata itu adalah senjata-senjata yang luar biasa. Siapapun yang menggunakan senjata seperti ini tentulah seorang jagoan kungfu. Tapi Simen Cuisu bahkan tidak memandang mereka. Sekali pedangku dihunus, ia akan membunuh. Ia berkata dengan dingin. Apakah kalian benar-benar ingin memaksaku mencabut pedang? Dari 5 orang itu, 2 diantaranya sudah sangat hijau wajahnya. Tapi selalu ada orang-orang yang tak takut mati. Tiba-tiba angin mulai mengaung ketika golok berbulu itu menjadi dinding golok yang melesat ke arah Simen Cuisu. Nunchaku itu pun berubah menjadi angin puting beliung yang ganas ketika menyapu ke lutut Simen Cuisu. Senjata yang satu keras dan ganas, sementara yang satunya lagi cepat dan ringan, tapi keduanya dahsyat dan bekerja sama dalam keselasan yang sempurna. Tampaknya mereka berdua sering berlatih bersama-sama. Kelopak mata Simen Cuisu tiba-tiba menyipit, pada saat itu pula pedangnya telah terhunus. Guo Tianqing tidak bergerak, ia malah menatap Lu Xiaofeng. Jika Lu Xiaofeng tidak bergerak, maka ia pun tidak akan bergerak. Tapi Ma Xingkong telah bangkit. Bendahara Huo mengundang kalian ke sini sebagai tamu, bagaimana kalian berani membuat keributan di sini? Ia berteriak dengan bengis. Sambil berteriak, tangannya turun ke pinggang dan menarik sebuah rotan naga bersisik ikan yang berwarna keemasan. Dengan mengibaskannya sekali, rotan itu pun menyambar ke arah tenggorokan Hua Menlou. Ia tahu Hua Menlou buta dan beranggapan bahwa akan lebih mudah menghadapi seorang laki-laki buta. Senjata rotan naga miliknya itu sangat berbeda dengan senjata lainnya yang sejenis. Sesudah rotan itu dikibaskan, lilitan naga yang terukir di rotan tiba-tiba akan membuka mulutnya dan, ting, sebuah pedang yang tipis tapi tajam akan melesat keluar. Hua Menlou tetap duduk di sana, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menangkap pedang itu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ting, lagi, pedang dari besi murni yang ditempa seorang tukang besi selama 3 bulan itu pun patah menjadi 3 bagian. Wajah Ma Xingkong berubah warnanya dan ia segera menyentakkan pergelangan tangannya, membuat rotan naga itu berputar-putar dan berusaha menyerang kedua telinga Hua Menlou. Hua Menlou menarik nafas ketika ia memutar lengan bajunya seperti awan badai dan membungkus rotan naga itu. Lalu ia menarik dengan perlahan. Ma Xingkong terjatuh ke atas meja, piring-piring pun berterbangan kemana-mana. Hua Menlou mendorong sedikit dan mengirim tubuh orang itu terbang melalui jendela dan jatuh ke kolam bunga lotus yang mengelilingi pavilion. Pertunjukan yang luar biasa. Su Shaoying tak terasa memuji. Bukannya aku yang hebat, tapi ia sendiri yang tidak bagus. Hua Menlou menjawab dengan santai. Sepertinya ilmu dan kekuatannya hanya tersisa 50%. Apakah ia menderita luka dalam? Analisa yang hebat. 3 tahun yang lalu ia telah menerima pukulan pembelah udara dari Bendahara Huo. Su Shaoying menjawab. Tak heran, Hua Menlou menarik nafas. Ia akhirnya mengerti mengapa Ma Xingkong bersikap seperti seorang penjilat tak tahu malu. Jika orang seperti dia, yang mencari nafkah dari berkelahi, kehilangan sebagian besar kungfunya, maka ia harus menemukan seseorang untuk meminta perlindungan. Dan tak ada yang lebih baik daripada meminta pavilion mutiara dan intan sebagai pelindungnya. Su Shaoying tiba-tiba berujar, maafkan aku, tapi aku ingin mencoba ilmu Tuan Hua yang luar biasa. Awas! Setelah menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia melesat dengan sumpit di tangannya.
Pemuda yang sopan dan halus ini benar-benar mampu menggunakan sumpit itu sebagai pedang dan memainkan jurus-jurus ilmu pedang dari golongan putih. Dalam sekejap mata, ia telah menggunakan 7 macam gerakan untuk menyerang Hua Menlou. Lu Xiaofeng tidak bergerak, ia hanya memandang Huo Tianqing dalam kebisuan. Jika Huo Tianqing tidak bergerak, maka ia pun tak akan bergerak. Sudah ada 3 orang yang tergeletak di lantai dan tak akan pernah bergerak lagi. Golok berbulu itu telah menancap di ambang jendela, nuncaku telah terbang keluar jendela, dan lembing lemas pun telah patah menjadi 4 bagian. Waktu pedang itu ditarik kembali, masih ada darah di ujungnya. Simon Cuisu meniup darah di pedangnya itu dengan perlahan, membuat darah merah itu menetes jatuh ke lantai. Walaupun wajahnya masih tanpa ekspresi, matanya yang dingin seperti batu tampak berkilauan saat menatap Yan Taishan dengan dingin. Seharusnya kau sendiri yang berkelahi, ia berkata dengan dingin. Mengapa kau mengirim orang lain kepada kematiannya? Karena aku telah lama membeli nyawa mereka. Yan Taishan menjawab sambil mendengus rendah. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan 6 orang lagi muncul di pavilion tersebut. Matanya berputar-putar, seolah-olah ia sedang mencari jalan untuk melarikan diri. Ia tidak bicara dalam aksen Shanxi lagi, juga tidak mencaci maki nenek orang lagi. Tapi suaranya menjadi tajam dan melengking, setiap kata yang keluar dari mulutnya pun seperti jarum yang menusuk gendang telinga orang lain. Lu Xiaofeng tiba-tiba tertawa, ternyata ketua adalah seorang jagoan yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Kungfunya mungkin lebih baik daripada semua orang di sini. Huo Tianqing menyahut dengan santai. Sayang sekali kalau begitu. Kenapa sayang? Karena ia memiliki kelemahan yang fatal. Apa itu? Ia takut mati. Su Shaoying telah memulai rentetan 7 jurus ilmu pedang berikutnya. Jurus-jurus itu cepat, dinamis, dan cekatan, tak pernah jauh dari wajah Hua Menlou. Hua Menlou masih duduk di situ, dengan sebatang sumpit di tangannya. Dengan sebuah sentilan atau putaran sederhana, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia, gerakannya mampu mengatasi setiap serangan Su Shaoying. Sesudah 7 jurus yang kedua berlalu, Su Shaoying tiba-tiba berhenti. Ia tiba-tiba menyadari bahwa orang buta yang selalu tersenyum ini seolah-olah lebih tahu tentang ilmu pedangnya daripada dirinya sendiri. Setiap kali ia membuat sebuah gerakan, seketika itu juga musuhnya ini tahu bahwa serangannya akan tiba. Apakah Tuan juga murid Eme? Ia terpaksa bertanya. Hua Menlou menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan tersenyum. Bagi kalian, setiap ilmu pedang dari setiap sekte di dunia ini menggunakan gerakan dan strategi yang berbeda-beda. Tapi bagi orang buta, semua gerakan di dunia ini adalah sama. Ini adalah prinsip yang paling mendasar dalam ilmu bela diri. Su Shaoying seperti faham, tapi seperti juga tidak. Ia ingin menyelidiki lebih jauh, tapi tak tahu bagaimana atau apa yang harus ditanyakan. Apakah Tuan ini salah satu dari 7 pedang Eme? Malah Hua Menlou yang mengajukan pertanyaan berikutnya. Su Shaoying bimbang sebelum akhirnya menjawab, aku adalah su kedua di antara 7 pedang Eme. Jadi ia murid perguruan pedang juga? Simon Cuisu tiba-tiba memotong dengan dingin. Mengapa kau tidak menantangku? Wajah Su Shaoying menjadi pucat. Tak, sumpit di tangannya patah menjadi 2 bagian. Menurut kabar, ilmu pedang Eme adalah yang terbaik di seluruh daratan, Simon Cuisu mendengus. Mungkinkah ilmu mereka sebenarnya tidak pantas menyandang status yang demikian mulia? Sambil menggertakkan giginya, Su Shaoying tiba-tiba berputar. Tepat pada saat itu pula ia melihat tetesan darah terakhir menetes dari ujung pedang Simon Cuisu. Lu Xiaofeng dan Huo Tianqing masih duduk di sana dalam kebisuan, sambil saling berpandangan, seakan-akan mereka sedang menunggu musuh bergerak lebih dulu. Tapi sudah ada 7 mayat yang bergelimpangan di lantai. Dari ke-7 orang itu, masing-masing merupakan jagoan kelas 1. Tapi mereka semua segera tertusuk tenggorokannya oleh pedang Simon Cuisu. Mata Yan Taishan mulai menyipit. Baru sekarang orang bisa melihat bahwa usia tua telah mempengaruhi dirinya. Tapi ia tidak merasakan kesedihan atau simpati bagi orang-orang yang telah mati untuk dirinya ini. Ia masih berada di sini hanya karena kesempatan terbaik belum muncul dan ia masih belum terpaksa untuk lari dari tempat itu. Keempat orang yang masih bisa bergerak itu telah kehilangan keberanian mereka untuk bergerak lagi. Melihat Su Shaoying mulai maju, mereka segera menyingkir.
Langkah Su Shaoying mantap, tapi wajahnya pucat tak berwarna. Pedang apa yang engkau gunakan? Simon Cuisu bertanya, sambil menatapnya dengan dingin. Selama bisa dipakai untuk membunuh, aku bisa menggunakannya, Su Shaoying balas mendengus dan menjawab. Bagus, ada pedang di lantai, silakan. Memang ada 2 bilah pedang di lantai, tergeletak dalam genangan darah. Satu pedang tipis dan panjang, sementara yang lainnya tebal dan berat. Su Shaoying bimbang sebentar sebelum ujung kakinya mengait salah satu pedang dan melemparkannya ke udara. Pedang itu mendarat dengan sempurna di tangannya. Ilmu pedang Sekte Emei terkenal dengan kecepatan dan keluasannya, tapi ia malah mengambil pedang yang berat. Pemuda ini jelas bermaksud menggunakan kekuatan fisiknya yang masih muda digabung dengan gerakan-gerakan yang agresif dan keji untuk menghadapi cara bertarung Simon Cuisu yang secepat kilat dan mematikan. Ini adalah pilihan yang tepat. Murid-murid Dugu Yihi semuanya memang memiliki kemampuan menilai musuh yang luar biasa. Tapi kali ini ia keliru, seharusnya ia tidak mengambil sebatang pedang pun. Simon Cuisu menatapnya. 20 tahun dari sekarang, ilmu pedangmu akan mencapai puncaknya, Simon Cuisu berkata. Oh, Su Shaoying menjawab. Maka aku tidak ingin membunuhmu sekarang. 20 tahun lagi, datang dan carilah aku. 20 tahun adalah penantian yang terlalu lama. Su Shaoying tiba-tiba berseru. Aku tak bisa menunggu selama itu. Ia seorang pemuda yang masih berdarah panas. Merasakan darah naik ke kepalanya, ia lalu menyerang dengan pedang di tangan. Gerakan pedang itu samar-samar membawa pula gerakan-gerakan ilmu golok. Ini adalah ilmu ciptaan Dugu Yihi, golok dan pedang berpadu, terdiri dari 49 gerakan dan perubahan. Waktu ia bergabung dengan Sekte Emei, ia telah memiliki ilmu golok yang luar biasa setelah 30 tahun berlatih dengan keras. Ia mampu menggabungkan keganasan dan intensitas ilmu golok ke dalam ilmu pedang Sekte Emei yang terkenal tangkas dan dinamis. Ke-49 gerakan yang ia ciptakan ini bisa digunakan dengan golok ataupun pedang. Tak ada ilmu lain seperti ini di dunia. Bahkan Lu Xiaofeng belum pernah melihat kungfu seperti ini. Mata Simon Cuisu semakin terang nyalanya. Baginya, melihat sebuah ilmu baru dan asing untuk pertama kalinya adalah seperti seorang anak kecil yang menemukan mainan baru dan asing, ada kesenangan dan keingintahuan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Ia menunggu sampai Su Shaoying telah melakukan 21 macam gerakan sebelum akhirnya ia membuat sebuah gerakan. Karena ia telah menemukan titik lemah dari ilmu ini, walaupun itu mungkin hanya sebuah kelemahan kecil, tapi kelemahan yang sedikit saja sudah cukup baginya. Pedangnya berkilauan. Dengan hanya satu gerakan saja, pedangnya telah menembus tenggorokan Su Shaoying. Ujung pedang itu masih meneteskan darah. Simon Cuisu meniup darah di ujung pedangnya dengan perlahan. Ia menatap pedangnya, di matanya tiba-tiba muncul perasaan sepi dan sunyi. Ia tiba-tiba menarik nafas, mengapa semua orang-orang muda terbaik seperti dirimu selalu mencari kematian seperti ini? Dalam 20 tahun, di mana lagi aku akan menemukan lawan yang berharga? Jika kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, tentu terasa agak memuakkan. Tapi bila muncul dari dirinya, kata-kata itu seperti membawa kesedihan dan kesepian yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Jika itu masalahnya, lalu kenapa kau membunuhnya? Hua Menlou tiba-tiba bertanya. Karena satu-satunya gerakan pedang yang kukenal adalah membunuh, Simon Cuisu menjawab dengan wajah yang kaku. Hua Menlou menarik nafas, karena ia tahu orang ini mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap gerakan yang dibuat orang ini adalah final dan untuk membunuh, tanpa kompromi, tak ada ruangan untuk mundur. Kau mati, atau aku yang mati? Setiap kali pedangnya ditusukkan, tak pernah ada pilihan lain yang tersisa untuk musuhnya, bahkan juga tidak ada pilihan lain untuk dirinya sendiri. Angin bertiup dari luar paviliun, membawa keharuman bunga lotus yang menyegarkan, tapi tetap tak mampu menghilangkan bau amis darah yang menyengat. Simon Cuisu tiba-tiba berpaling ke arah Yan Taishan. Jika kau tidak pergi, aku tak akan menyerang. Jika kau bergerak, kau mati, ia berkata dengan dingin. Mengapa aku harus pergi? Yan Taishan tersenyum. Aku tak tahu kenapa kalian melakukan hal ini. Seharusnya kau tahu, Lu Xiaofeng menarik nafas. Tapi kenyataannya tidak. Tapi bagaimana dengan Yan Liben? Apakah ia tahu? Mata Yan Taishan mulai menyipit lagi.
Pada wajahnya yang putih dan gemuk tiba-tiba muncul perasaan takut yang aneh. Tiba-tiba ia tampak seperti jauh lebih tua. Setelah beberapa lama, akhirnya ia menarik nafas dan bergumam, Yan Liben sudah lama mati, kenapa kalian masih mencarinya? Bukan kami yang menginginkan dia, Lu Xiaofeng menjawab. Lalu siapa? Kaisar Raja Wali Emas. Mendengar nama itu, wajah Yan Taishan yang sudah tampak aneh tiba-tiba jadi semakin menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba mulai berputar seperti gasing dan pavilion itu tiba-tiba menjadi terang benderang seperti ada kilat. Bersamaan dengan kilat itu, puluhan batang jarum benang sutera tiba-tiba meluncur seperti tetesan air dalam badai, melesat ke arah Simen Cuisu, Hua Menlou, dan Lu Xiaofeng. Pada saat itulah sebuah hawa pedang melesat menembus kilatan cahaya tadi. Hawa itu dingin membeku dan suaranya seperti angin yang bertiup di hutan bambu. Hawa dan kilat itu tiba-tiba menghilang, sebagai gantinya adalah puluhan butir mutiara yang seperti jatuh dari langit, setiap mutiara telah terbelah dua. Pedang yang begitu cepat. Tapi Yan Taishan telah menghilang. Lu Xiaofeng pun telah menghilang. Di permukaan kolam bunga lotus di luar, seperti ada sosok tubuh yang ujung kakinya mendarat perlahan di atas daun bunga lotus sebelum kemudian melayang lagi. Sebenarnya sosok tubuh itu terdiri dari dua orang, tapi mereka berdua seperti berhimpit, dengan orang yang mengejar praktis menjadi bayang-bayang orang yang berada di depan. Sosok tubuh itu tiba-tiba seperti pecah dan menghilang. Tapi suara pakaian yang berkibar-kibar di udara bisa terdengar dari dalam pavilion. Lalu Yan Taishan tiba-tiba muncul kembali. Lu Xiaofeng pun muncul kembali, masih duduk di kursinya semula, seolah-olah ia belum pernah pergi. Yan Taishan juga berdiri di tempatnya semula, tapi ia bersandar ke dinding, sambil berusaha mengambil nafas. Dalam beberapa saat terakhir ini, tampaknya ia telah bertambah tua lagi. Waktu pertama kalinya ia memasuki pavilion itu, ia adalah seorang laki-laki setengah baya yang bersemangat. Wajahnya bersih dan halus, tanpa jenggot sedikit pun. Tapi sekarang, orang akan mengatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki tua berusia 80 tahun. Wajahnya murung dan sinar matanya memudar. Sambil mengambil nafas, ia mengakui, aku semakin tua. Lu Xiaofeng menatapnya dan tak tahan untuk tidak menarik nafas juga. Kau memang sudah semakin tua. Kenapa kau melakukan ini pada seorang laki-laki tua? Karena orang tua ini berhutang sesuatu pada orang lain. Tak peduli berapa tuanya dia, ia harus membayarnya lunas. Aku selalu membayar hutang-hutangku, tapi sejak kapan aku berhutang sesuatu pada orang lain? Mungkin kau tidak, tapi bagaimana dengan Yan Liben? Wajah Yan Taishan berkerut-kerut lagi dan ia berteriak dengan bengis, benar. Aku Yan Liben. Bendahara yang pemakan manusia itu. Tapi sejak aku berada di sini, aku... Tiba-tiba ia berhenti, wajahnya yang berkerut-kerut itu tiba-tiba dan secara ajaib menjadi tenang. Lalu setiap orang melihat darah menyembur dari dadanya, seperti sebuah bunga yang tiba-tiba mekar. Setelah semburan darah itu, alirannya mulai menyusut, barulah pedang yang menancap di dadanya itu jadi kelihatan. Yan Taishan menunduk dan melihat ujung pedang yang berkilauan itu, ia tampak terkejut dan bingung. Tapi ia masih belum mati, dadanya masih kembang kempis. Wajah Huo Tianqing menjadi kaku seperti batu. Ia bangkit dan berseru, siapa yang melakukannya? Siapa? Aku. Sebuah suara yang bening dan nyaring seperti lonceng menjawab. Seperti seekor walet, seseorang terbang masuk lewat jendela. Pakaiannya melekat ke tubuhnya seperti kulit hiu hitam karena basah kuyup. Tubuh yang demikian ramping, air pun masih bertetesan dari tubuhnya. Jelas ia baru keluar dari kolam bunga lotus di luar sana. Yan Taishan memaksakan matanya terbuka dan tercengang melihatnya, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mengucapkan dua patah kata. Siapa kau? Ia melepaskan kain yang menutupi kepalanya, membiarkan rambutnya yang hitam legam terurai di pundaknya. Hal itu membuat wajahnya tampak lebih putih, lebih cantik. Tapi matanya, yang sedang menatap Yan Taishan, penuh dengan sinar kebencian. Aku Putri Danfeng dari Kekaisaran Raja Wali Emas. Aku adalah orang yang ingin mencarimu untuk menagih hutang lamamu, ia menjawab dengan dendam. Yan Taishan balas memandangnya dengan terkejut. Tiba-tiba matanya melotot dan tubuhnya mengejang, dan tak pernah bergerak lagi. Pada sepasang mata yang melotot itu ada ekspresi yang aneh tapi tak dapat dipahami.
Apakah itu kaget? Apakah itu gusar? Atau perasaan ngeri? Ia tidak roboh, karena pedang itu masih menancap di dadanya. Pedang itu dingin, darahnya pun dingin. Putri Danfeng akhirnya berpaling dengan perlahan. Kemarahan dan kebencian di wajahnya berubah menjadi kesedihan. Ia hendak menyapa Lu Xiaofeng waktu si Mencuisu tiba-tiba berkata, "Kau menggunakan pedang juga?" Putri Danfeng tercengang sebentar sebelum akhirnya mengangguk. "Sejak hari ini, jika kau menggunakan pedang lagi, aku akan membunuhmu." Benar-benar terkejut, Putri Danfeng bertanya secara naluriah, "Mengapa?" "Pedang tidak digunakan untuk membunuh dari belakang. Jika kau membunuh dari belakang, maka kau tidak berharga untuk menggunakan pedang." Ia tiba-tiba mengibaskan tangannya. Tak. Ujung pedangnya telah memukul ujung pedang di dada Yan Taishan. Tubuh Yan Taishan roboh ke lantai, dan pedang di dadanya pun terpukul jatuh ke dalam kolam bunga lotus. Si Mencuisu telah berada di luar pavilion. Mengangkat pedang yang masih bernoda darah itu ke dekat wajahnya, ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Pedang itu tiba-tiba patah menjadi 6 bagian dan jatuh ke tanah. Angin berhembus, kabut malam mulai muncul di kolam bunga lotus itu, dan si Mencuisu tiba-tiba menghilang dalam kabut. Huo Tianqing terduduk, tanpa bergerak sedikit pun. Wajahnya seperti topeng batu. Tapi Lu Xiaofeng tahu bahwa tanpa ekspresi malah merupakan ekspresi yang paling sedih. Yan Taishan adalah pengkhianat kekaisaran Raja Wali Emas, maka urusan ini bukanlah persoalan pribadi. Juga bukan sesuatu yang boleh dicampuri oleh orang luar. Lu Xiaofeng menarik nafas. "Aku tahu," Huo Tianqing mengangguk. "Jadi kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Huo Tianqing membisu beberapa lama. Tiba-tiba ia menengadah, "Tapi akulah yang mengundang kalian kemari." "Ya. Jika kau tak datang, paling tidak Yan Taishan masih belum mati saat ini." "Apa yang kau katakan?" "Aku tidak mengatakan apa-apa," Huo Tianqing menjawab dengan dingin. "Hanya saja aku ingin melihat kungfu meringankan tubuh Phoenix bersayap kembar Lu Xiaofeng dan ilmu, ide dalam hati, milikmu yang legendaris itu. Haruskah kau bertarung denganku?" Lu Xiaofeng memaksakan sebuah senyuman. "Ya." Lu Xiaofeng menarik nafas. Putri Danfeng tiba-tiba maju ke hadapan Huo Tianqing dan berseru, "Mengapa kau harus berkelahi dengannya? Kau seharusnya berkelahi denganku." "Kau? Aku orang yang membunuh Yan Taishan, membunuhnya dari belakang. Mengapa kau tidak mencoba dan menguji apakah membunuh orang dari belakang adalah satu-satunya hal yang aku ketahui?" Ia mendengus pada laki-laki itu. Ia baru saja dihina oleh si Mencuisu, dan perasaan frustrasi yang terpendam itu harus segera dilampiaskan pada sesuatu, dan sesuatu itu adalah Huo Tianqing. Huo Tianqing memandang padanya dan menjawab dengan lembut, "Apapun hutang Yan Taishan padamu, aku akan membayarnya. Kau boleh pergi sekarang." "Kau tidak berani bertarung denganku?" "Bukannya aku tidak berani, tapi tidak mau." "Kenapa?" "Karena kau tidak punya kesempatan bila melawanku," Huo Tianqing menjawab dengan santai. Wajah Putri Danfeng menjadi merah padam karena marah. Tiba-tiba ia mengulurkan dua jarinya yang lembut dan halus dan berusaha menusuk mata Huo Tianqing. Walaupun jari-jarinya lembut seperti tunas yang baru tumbuh, gerakannya benar-benar penuh dendam dan keji, belum lagi kalau memperhitungkan kecepatannya. Pundak Huo Tianqing tidak bergerak, begitu juga dengan tangannya, tapi tubuhnya tiba-tiba melesat mundur sejauh 20 m. Sambil mengambil jenazah Yan Taishan, ia berkata, "Lu Xiaofeng, aku akan menunggumu pada saat matahari terbit di kuil angin hijau." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia telah berada di luar pavilion. Putri Danfeng menggigit bibirnya dan mengentak-entakkan kakinya ke atas tanah. Ia begitu marah dan ingin menangis. Tapi Lu Xiaofeng tiba-tiba tersenyum, "Jika kau gunakan jarum Phoenix terbang, mungkin ia tak akan mampu lari." "Jarum Phoenix terbang? Apa yang kau bicarakan?" Putri Danfeng tampak bingung. "Senjata rahasia milikmu, jarum Phoenix terbang." Putri Danfeng menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya mendengus, "Kelihatannya aku bukan hanya bisa membunuh orang dari belakang, aku pun bisa membunuh dengan senjata rahasia." Senjata rahasia tetaplah senjata. Banyak orang baik-baik di dunia persilatan yang menggunakan senjata seperti itu. Tapi aku tak pernah menggunakannya, aku tak pernah mendengar jarum Phoenix terbang itu sebelumnya.
Jawaban ini tidak membuat Lu Xiaofeng terkejut, satu-satunya alasan ia menanyakan itu adalah untuk meyakinkan bahwa setan kecil itu memang berdusta lagi pada dirinya. Tapi Putri Dan Feng begitu sedih sehingga matanya tampak merah. Aku tahu kau marah padaku, itulah sebabnya kau menanyakan hal yang mengada-ada padaku, ia berkata, sambil menggigit bibirnya. Mengapa aku harus marah padamu? Karena menurutmu seharusnya aku tidak datang kemari, dan seharusnya juga tidak membunuh Yan Taishan. Sepertinya ia merasa telah dipersalahkan dan matanya pun telah penuh digenangi air mata. Ia meneruskan dengan suara yang keras. Karena kau tak akan pernah paham betapa menderitanya keluarga kami karena dia. Jika dia tidak mengkhianati kami tentu punya kesempatan untuk membangun kembali kekaisaran kami dan membalaskan dendam kakek. Tapi sekarang, ia tidak menyelesaikan kalimatnya karena tak mampu menahan air matanya lagi. Wajahnya telah bersimbah dengan air mata. Tidak ada yang bisa diucapkan Lu Xiaofeng. Siapa bilang air mata perempuan bukan senjata yang paling efektif? Khususnya seorang perempuan cantik, karena air matanya benar-benar lebih berharga dari mutiara yang paling berharga sekalipun. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.